Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati dosen pembimbing, wali kelas dan guru pamong, perkenalkan saya atas nama Setianto. Namanya saya melaksanakan kegiatan P5, yakni cara masak tempoyak. Mari kita ikuti video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir untuk semua? Hadir semua, Pak. Jadi sebelum belajar kita baca doa. Mohon pada ketua segini ini doanya supaya kita hari ini belajar ya kan? Baik. Sehat ya. Semangat. Jadi ini Siap. Sebelum kita ini doa dimulai. Kemudian sebelum kita belajar ada literasinya, baca surah Al-Kafirun bersama-sama 1, 2, 3. Biasa, baca suaranya merdu, bacanya bersih. Kemudian absen dulu ya. Syafi'i, Dewa, lanjut aja. Ada yang lupa? Sudah semua? Karena absen pertama nanti sesuatu gitu ya. Masuk ke materi. Sebelum kita mulai materi, kita pada hari ini tentang tempoyak. Apa itu tempoyak? Ya, asal dari durian. Tempoyak. Ada yang bisa tempoyak? Ada. Biasa. Tempoyak ini masakan khas orang Jambi. Sementara kebanyakan Palembang masuk juga tempoyak. Jadi tidak semua orang yang bisa makan tempoyak. Ya, kalau durian ada menetas yang bisa dimasak, yang bisa dibakar. Kenapa tempoyak banyak dijadikan? Atau jadi kue, jadi bubur, jadi kolak, jadi apa lagi? Yes, bisa kan? Durian. Kalau dari tempoyak bisa jadi bikin kue khusus untuk makanan yang lawannya nasi. Tempoyak. Tempoyak adalah kuliner khas Jambi. Ini berupa daging durian yang masak, bukan yang matang. Kalau mentah itu jadi tempoyak jadinya, nggak bagus hasilnya. Tapi kalau barangnya sudah matang, duriannya jatuh sendiri, itu bagus. Ya? Jadi durian yang paling bagus isinya. Ya, tempoyak. Kemudian ini duriannya. Ya, proses pembuatan tempoyak. Durian yang bagus isinya.
tempoyak merupakan salah satu warisan budaya Melayu. Sejak dahulu nenek moyang kita udah paham tentang tempoyak sampai sekarang. Ada yang hobi ke tempoyak, kadang-kadang makannya berdampu. Tiba ada juga yang tidak suka. Nah, tergantung selera masing-masing. Ini bahannya, enak ya. Ini kalau sudah jadi nih, tinggal minyak. Bentuknya. Ya. Kemudian kita bagi tugas kelompok. 3 kelompok aja. Kelompok pertama itu membuat tempoyaknya dari mana, bahannya apa saja. Jelas kan, pertama modalnya duri. Modal campur-campur itu apa aja supaya nikmat nanti dirasakan. Yang kedua, kalau sudah jadi tempoyaknya, cara masaknya bagaimana, bahannya apa saja. Ya, sebelum dijadikan tempoyak itu ada bahannya. Minimal cabai siap, kunyit, itu bumbunya. Kelompok ketiga, cara masak tempoyak supaya enak menjadi kesukaan kita. Kalau tempoyak enggak bagus masakannya, maka saya kurang. Kenapa? Cara masaknya kurang paham. Kalau orang tua kita pun semuanya bisa masak tempoyak. Merata yang sering Jambi. Kenapa? Sudah biasanya, apalagi musim durian. Tiap rumah ada tempoyak. Bahkan masuk lagu daerah Jambi. Tempoyak asam ya, digulai dan patin terikat bau. Ya. Kanila juga bisa, Pak. Yang jelas ikan lawannya. Kalau ayam bisa, tempoyak. Kita coba ya. Enak juga tuh, coba nanti. Pernah. Apalagi yang dusun kan makan tempoyak, lalap, jengkol atau petai. Luar biasa. Keler kadang-kadang nggak lewat. Orang lewat bukan yang sadar kita. Kenapa? Enaknya rasa tempoyak, lalap, jengkol. Ya. Kasih waktu 5 menit untuk tugasnya sebelum kita presentasi. Sudah siap? Tugasnya pertama, cara bikin tempoyak. Yuk, siapa mewakilinya yang ngomong? Di sana aja, berdiri nggak apa-apa. Atau depan? Sana aja. Ya. Ya, berdiri kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cara membuat tempoyak. Bahan-bahannya 2 buah durian lokal sebesar kepala bayi, 2 garam 2,5 beras daging dan telur, 3 2 biji cabai rawit, 4 toples kering atau bubuk, 5 sate putih. Cara membuatnya: 1. Daging durian dipisahkan dari bijinya, taruh di baskom. 2. Campurkan garam, cabai rawit diiris. Aduk daging durian dengan bahan-bahan tersebut sampai rata. Setelah itu pindahkan ke toples kering. 3. Tutup rapat, taruh serta bersih dan ikat erat dengan tali. Simpan di suhu ruang yang tidak terkena sinar matahari. 4. Fermentasikan sekitar 7 hari. Setelah itu dibuka dan kadirannya simpan dalam kulkas. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Prosesnya langsung jadi tempoyak itu tenang dulu selama 7 hari. Tapi yang tadi kalau dimasak-masak cuma semalam Pak disimpan. Ya, itu jualnya kan sama rembuk. Kadang-kadang orang jualnya langsung direbus untuk jual. Tapi kalau enak rasanya harus disimpan dulu minimal 7 hari. Ya, supaya nyatu bumbunya sama tempoyak. Lanjut kelompok kedua.
memasaknya, pertama bumbu-bumbu yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, dan kunyit dihaluskan. Sementara serai digeprek lalu disisihkan. Masukkan air ke dalam panci, tambahkan seluruh bahan tadi, lalu masak hingga mendidih dengan api sedang. Setelah itu, masukkan ikan dan timun yang telah dipotong. Masak hingga setengah matang. Setelah itu, masukkan tempoyak, aduk perlahan jangan sampai ikan hancur. Lalu tambahkan garam, gula, dan penyedap secukupnya dan koreksi rasa. Setelah ikan matang sempurna, matikan api. Gulai tempoyak durian siap disajikan. Jika tidak ada ikan patin, bisa diganti dengan lele, dan juga tidak. Luar biasa. Bahannya apa aja? Jelas ikannya dulu. Sesuaikan ikan dengan ukuran. Ya. Tempoyaknya jangan dikit ikan banyak tempoyak, nanti asam baunya. Kalau yang ikannya sekilo mungkin ukuran tempoyaknya pas ukuran tuh ikan segi kilo. Cabai juga begitu, jangan cabai sekilo, ikan sekilo nanti nggak bisa dimakan. Kenapa? Pedasnya keluar asam dari kulitnya, si pedasnya. Harus sesuai dengan ukuran ikannya. Lalu tempoyaknya, yang lainnya, kunyitnya, cabenya, ya. Ini kelompok kedua tentang bumbu masaknya. Kemudian buku ketiga, cara masaknya bagaimana supaya lezat dimakan. Sudah matang. Silakan ketiga. Cara memasak. Pertama, bumbu-bumbu yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, dan kunyit dihaluskan. Sementara serai digeprek lalu disisihkan. Masukkan air ke dalam panci, tambahkan seluruh bahan tadi. Lalu masak hingga mendidih dengan api sedang. Setelah itu, masukkan ikan dan timun yang telah dipotong. Masak hingga setengah matang. Setelah itu, masukkan tempoyak, aduk perlahan, jangan sampai ikan hancur. Lalu tambahkan garam, gula, dan penyedap secukupnya, dan koreksi rasa. Setelah ikan matang sempurna, matikan api. Gulai tempoyak durian siap disajikan. Jika tidak ada ikan patin, bisa diganti dengan ikan nila, teri, atau udang. Ya, luar biasa. Cara masaknya, ya, siapkan kompornya, walinya. Tempoyak itu kan pakai pakai minyak, jangan pakai air aja. Masukkan bumbunya, airnya, tempoyaknya diaduk, lalu disiram. Ya, kadang-kadang pas 10 menit, waktu jadi matang. Bisa santap siapkan lap jengkolnya lagi, luar biasa. Apalagi pulang sekolah makan tempoyak. Jadi pas 6 hari, wah bau burun itu. Gosok, enak tempoyak. Nah, ini 3 kelompok ya. Mulai dari tempoyaknya, cara masaknya. Kemudian yang terakhir kesimpulannya. Ini mohon kepada ketua kelas kesimpulannya. Ya, apa ya? Baik, kami akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, tempoyak itu terbuat dari daging durian, jadi dicampur dengan garam, cabai rawit yang diiris, lalu didiamkan selama 7 hari. Dan untuk bahan-bahan untuk memasak dari tempoyak ini terdapat dari timun, cabai, kunyit, serai, dan selera yang diinginkan oleh pemasaknya. Apabila ingin memasaknya dengan cara pertama, bumbu yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, dan kunyit dihaluskan dan serai digeprek, lalu dicampur dengan tempoyak dan ikan patin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Baik, ada pertanyaan lagi? Kurang paham, kurang jelas? Cara bikin tempoyak? Tempoyak? Mana bukan tempoyak? Enak kan? Nah, udah habis. Tutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kesempatan kelima,
proyek P5 P2RA kearifan lokal gulai tempoyak ikan patin siswa PG PAI batch 1 tahun 2024. Saya kerjasama dengan beberapa orang guru kolaborasi. Jadi untuk melaksanakan proyek tempoyak ikan patin ya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Sebelum kita lanjut ke apa yang harus disiapkan, kita jelas sedikit tentang tempoyak asam durian. Musim durian telah tiba di mana kita temukan jualan buah durian. Di tempatnya inilah saat-saat hasilkan uang. Dapatkan buah yang kulitnya berduri dengan aroma khas yang tajam. Khususnya Jambi, durian tak bisa dilepaskan dari masakan khas mereka, tempoyak ikan patin atau gulai tempoyak ikan patin. Tempoyak sendiri adalah kuliner khas Jambi, berupa daging durian yang difermentasi diberi nama tempoyak yang berasal dari kata poyak yang mengacu pada cara pembuatannya, yakni dengan mengoyak daging durian. Daging buah durian matang ditaburi garam secukupnya, lalu difermentasi. Proses fermentasi tempoyak dilakukan minimal 3 hari hingga seminggu untuk memperoleh aroma dan rasa asam yang pas dalam wadah yang kedap udara. Tempoyak ikan patin khas Palembang merupakan salah satu warisan budaya Melayu. Sebenarnya tempoyak tidak hanya dapat ditemukan di Jambi, melainkan dapat juga ditemukan di banyak provinsi di Sumatera, Kalimantan, bahkan ke mancanegara. Meskipun begitu, masing-masing daerah memiliki ciri khas tempoyak yang berbeda. Sebagai bahan untuk tempoyak ini, pertama kalau untuk kita memasak gulai tempoyak ikan patin, kita siapkan 1 ekor ikan patin yang sudah dipotong-potong, ya, 400 gram tempoyak, 1 batang cabai rawit hijau, 4 batang cabai merah. Masalah cabai ini menyesuaikan dengan selera kita masing-masing. Kemudian 1 ruas kunyit, kemudian 1,5 sendok garam halus. Tentunya ini menyesuaikan juga dengan lidah kita masing-masing. Kemudian 2-3 sendok makan pasir sesuai selera. Juga orang yang tidak suka dengan gula, artinya langsung tempoyak saja. Kemudian 1 sendok masako atau ajinomoto, air 150 mg sampai 200 mg. Nah, cara memasak: blender atau giling kunyit cabai merah dan cabai rawit hingga halus. Siapkan kuali bersih, masukkan bumbu halus dan tempoyak ke dalam kuali. Campur bumbu hingga rata, kemudian masukkan gula, garam, penyedap, aduk hingga tercampur rata. Hidupkan kompor, masukkan air dan masak kuah tempoyak hingga setengah matang. Lalu masukkan ikan patin dan potongan timun. Kalau kita pengen menambah dengan timun, masak dengan api kecil selama kurang lebih 10 menit sampai 12 menit. Tempoyak siap disajikan untuk keluarga tersayang. Sekian. Waalaikumsalam. Inilah hasil dari kelompok 1 yaitu proyek P5 PPRA kearifan lokal, dan bahan-bahan yang disiapkan yaitu pertama tempoyak, yang kedua ikan patin, yang ketiga cabai merah dan cabai rawit, 4 air, 5 garam, 6 ajinomoto, dan gula pasir. Dan inilah hasil dari kelompok 1 gulai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek P5 P2RA kearifan lokal tentang kue tempoyak ikan patin. Bahan-bahan yang digunakan 1 tempoyak, 2 ikan patin, 3 cabai merah dan cabai rawit, 4 air, 5 garam, 6 ajinomoto, 7 gula pasir. Dan inilah hasil dari kelompok 2 kue tempoyak ikan patin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek P5 P2RA kearifan lokal tentang gulai tempoyak ikan patin. Bahan-bahan yang dipersiapkan untuk tempoyak, ikan patin, cabai merah dan cabai rawit, air, garam, ajinomoto dan gula pasir. Dan inilah hasil dari kelompok kami, gulai tempoyak ikan patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.